merupakan fakta. Tadi kami sudah mengatakan. Sehingga memang bacaannya cukup panjang ya. Cukup panjang, tapi yang pasti ini bukan novel fiksi, ini fakta. Dan di sini juga dihadirkan pertarungan antara saksi testimonium de auditu dan saksi fakta. Jaksa sendiri mengakui dalam tuntutannya bahwa mayoritas saksi mereka adalah testimonium de auditu dan meminta kepada majelis hakim agar memakai saksi testimonium de auditu. Padahal KUHP kita mengatur itu dilarang. Pelajaran hukum kita juga melarang itu dipakai, tapi JPU meminta itu dipakai. Dan kami hadirkan saksi fakta. Jadi saksi yang ada di lokasi, saksi yang melihat korban ketika ketemu dengan terdakwa, semua kita hadirkan di dalam tuntutan. Sehingga pertarungannya adalah apakah testimonium de auditu yang dimenangkan atau saksi fakta yang akan dimenangkan. Kalau testimonium de auditu yang dimenangkan, maka akan lahir peradilan sesat. Dan itu akan bisa terjadi kepada semua orang. Tinggal sebutkan aja si A, nanti kita jadi 1, 2, 3, 4, 5 orang, cerita sama, dia bersaksi di situ walaupun tidak ada di lokasi. Maka itu dianggap kesaksian. Itu yang akan terjadi. Dan itu akan menuju peradilan yang sesat. Kami menolak saksi itu karena itu melanggar asas-asas penegakan hukum dan keadilan. Kami ingin fakta sidang aja dipakai. Kami juga mengajak kepada jaksa penuntut umum jangan sekedar menjadi penuntut, karena jaksa itu juga penegak hukum, penegak keadilan, dia juga punya nurani untuk mengukur nuraninya. Karena itulah saya katakan tuntutan kemarin itu tuntutan yang sadis dan tidak berperi keadilan, tidak mengacu pada fakta sidang. Seandainya Bu Mia tadi hadir, mungkin dia bisa dengar ini. Bagaimana dia menuntut tinggi dengan gagahnya, hanya datang untuk menuntut, tapi tidak pernah mendengar hal seperti ini. Dia hanya mengandalkan laporan saja. Ini kan memalukan juga. Makanya judulnya spesial sekali, ketika pelapor menjadi pelapor. Karena faktanya itu, tidak ada korban pemerkosaan, kemudian di waktu yang beriringan dengan peristiwanya, menyampaikan kata-kata chat cintaku, sayangku, mengirim puisi cinta, kemudian berbagai hal yang sifatnya merayu terdakwa. Itu ada semua dan kita lampirkan buktinya semua. Bukan menolak, kita hadirkan bukti-bukti yang ada. Justru yang dari JPU yang tidak ada buktinya, makanya dia pakai testimonium de auditu. Artinya saksi yang tidak ada di lokasi. Jadi saksi yang dihadirkan itu saksi satu ada di Pati, ada di Kudus, ada di Demak, itu saksi yang ada di Jawa Barat, ada di Lampung, waktu peristiwa. Waktu peristiwa dan saksi mengakui juga. Dan itu dipakai sebagai bahan untuk kemudian JPU menuntut 16 tahun Mas Riki. Makanya saya minta kepada warga Sidikiyah, lawan terus dulu dengan doa. Karena seperti yang disampaikan Pak Kiai, ketika peristiwa penyerbuan oleh polisi ke sana dengan memasuki daerah-daerah yang dianggap sakral bagi warga di sana, beliau mengatakan, Pak Kiai yang menyampaikan dan saya juga sudah mendengar juga, setelah ini bintang-bintang berjatuhan, melati berserakan, untung-untung terapung, dan belum berhenti sampai di sini. Ya kita lihat saja, hari ini sudah berapa bintang berjatuhan, melati berserakan, yang untung-untung terapung diterjemahkan sendiri. Apakah sampai berakhir kapan kami nggak tahu. Tapi itulah keyakinan dari beliau dan keluarga yang oh iya pasti. Kan kita nggak tahu isinya apa. Makanya kami minta tolong jelaskan. Kayak peristiwa kedua di dalam dakwaan dia sebutkan si korban melihat mendapatkan chat ancaman, dia kemudian menyampaikan kepada saksi A menyuruh datang, lalu saksi B mengantarkan naik motor, kemudian saksi C ada di situ. Di sidang saksi A, B, C menolak semua, peristiwa itu tidak pernah ada. Makanya kemudian di tuntutan JPU mengubah cerita itu dari dapat chat dia sampaikan pada saksi orang lain, lalu tiba-tiba sudah ada di TKP pemerkosaan terjadi. Makanya saya tanya, bagaimana cara si korban datang ke TKP untuk seorang perempuan pukul 2.30 dini hari? Kita minta di replik muncul nggak? Kalau di replik nggak muncul berarti ya sudah jujur dong. Kan kita nggak boleh mengkriminalisasikan warga negara, kan itu melanggar HAM juga. Kalau memang nggak terbukti ya sudah, itu juga bukan jaksa penyidiknya kan polisi. Yang mimpin
itu nyerang Sidikiyah kan sudah tumbang semua satu persatu dari jabatannya. Terbukti, teman-teman lihat sendiri kan. Dan saya sudah katakan awal sidang kan. Awal sidang saya sudah katakan, nah itu karena itu petunjuk Pak Kiai. Dan mungkinnya Niko sekarang kena juga. Kalau hari ini dia kemungkinan besar akan terkena kasus HAM ya karena melanggar HAM juga waktu di pondok. Cara-cara dia kan melanggar HAM juga di pondok. Wajar kalau Niko hari ini kemudian harus tumbang juga bintangnya. Loh iya kan? Ini urusan keyakinan. Kalau sekarang kemudian dipaksakan peradilan sesat, pasti akan dilawan dengan doa juga. Kuat-kuatan mana nanti kan begitu saja.